Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heru Hanif. Hari ini saya akan menjelaskan dampak pendapatan nasional di masa pandemi ini. COVID-19 menjadi tekanan yang luar biasa bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Kehadiran virus asal Cina itu sudah menghilangkan kesempatan Indonesia untuk meraih pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 5,3%. Akibatnya negara kehilangan potensi pendapatan sebesar 1.356 triliun di tahun 2020. Virus COVID-19 ini cukup berimbas besar dalam perekonomian dan pendapatan nasional Indonesia. Maka lembaga-lembaga seperti APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berusaha untuk menahan dampak COVID-19 agar tidak terus merosot ke bawah. Dan untuk meningkatkan pendapatan nasional di Indonesia dengan meningkatkan pembangunan nasional di segala bidang. Lalu yang kedua ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nasional dan pemberian pelatihan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta untuk bisa mengembangkan usahanya bagi terciptanya kemajuan ekonomi, mendorong dan meningkatkan perkembangan industri kecil dan rumah tangga sebagai penopang sekaligus mitra bagi pergerakan industri menengah dan industri besar. Dan terakhir, membuka dan meningkatkan kesempatan untuk berinvestasi. Lalu ada beberapa upaya pemerintah untuk terus mempertahankan perekonomian di masa pandemi seperti ini. Pertama, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah tersebut dipilih karena pada masa krisis akibat pandemi COVID-19, belanja pemerintah diakui sebagai instrumen pengungkit pemulihan ekonomi. Di samping itu, sektor swasta dan UMKM harus dipulihkan dengan stimulus. Kedua, pemerintah membentuk komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada komite ini, Erlangga Hartarto tidak bertindak sebagai pemimpin dan Erick Thohir selaku ketua pelaksana. Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan dan menjaga pertumbuhan ekonomi 2020. Yang ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Yang keempat, pemerintah menempatkan dana diperbankan guna memutar roda ekonomi. Adapun penempatan yang telah dilakukan adalah 30 triliun rupiah di himpunan bank milik negara dan 11,5 triliun rupiah di Bank Pembangunan Daerah. Kelima, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Dan kelima angka tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perkataan segelintir pengamat yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin parah hanyalah asumsi negatif. Mungkin saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.